Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita langsung pada berita intinya ya. Nah, seperti yang dikutip langsung dari link resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, di sini ada berita yang berjudul Tindak lanjuti arahan Presiden Prabowo, Kemensos dan BPS bahas pemutakhiran data DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, seperti apa ya teman-teman informasi terkait pemutakhiran data DTKS menjadi DTSE? Mari kita baca sama-sama. Nah, ini hasil rapatnya ya teman-teman. Nah, ini foto sedang rapat dengan BPS. Nah, kita baca ya teman-teman beritanya. Kementerian Sosial atau Kemensos menggelar pertemuan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS di kantor BPS pada hari Selasa kemarin tanggal 21 Januari 2025 membahas tata kelola pemutakhiran data penerima bantuan sosial dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk melakukan validasi data agar bantuan lebih tepat sasaran. Kepada BPS, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menuturkan arahan Presiden Prabowo tersebut berpijak pada survei Litbang Kompas terhadap kepuasan masyarakat dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam survei tersebut, 80,9% responden menyatakan puas dan 19,1% menyatakan tidak puas. Para responden yang tidak puas belakangan terungkap memiliki 3 alasan. Alasan pertama, karena bansos yang tidak tepat sasaran sebesar 29,2%. Kemudian alasan kedua, karena ekonomi belum stabil atau sulit mendapatkan pekerjaan sebesar 19,5%, dan alasan ketiga adalah harga kebutuhan pokok atau sembako yang masih mahal sebesar 17,1%. Maka itu kemudian Presiden minta untuk melakukan validasi data, dan yang diberi tanggung jawab adalah BPS sebagai lembaga yang paling tepat agar bantuan tepat sasaran, kata Gus Ipul. Menurut Gus Ipul, setelah mendapatkan data dari BPS, pemutakhiran data menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan data bersifat dinamis, sehingga diperlukan semacam mekanisme untuk mengelola dinamika tersebut. Gus Ipul memaparkan 2 mekanisme pemutakhiran data penerima bantuan sosial yang dapat dijadikan masukan kepada BPS. Ada 2 jalur, yaitu formal dan partisipasi. Jalur formal melalui RT, RW, musyawarah desa, dinas sosial kabupaten atau kota diperkuat dengan pendamping PKH, ditetapkan oleh bupati atau wali kota dan masuk ke DTSEN. Sementara untuk jalur partisipasi Kemensos, Kemensos menyediakan saluran usul sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, lalu diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PKH, musyawarah desa atau kelurahan, dinas sosial, dan masuk ke Pusdatin atau Pusat Data Informasi. Dari DTSEN yang merupakan bagian dari usul sanggah ataupun daerah akan kami kirim ke BPS lagi untuk dimutakhirkan, lalu dikembalikan ke kita atau Kemensos lagi, ujar Gus Ipul. Selain jalur mekanisme pemutakhiran data, Gus Ipul juga mengatakan terkait jangka waktu pemutakhirannya. Bantuan sosial yang disalurkan per 3 bulan diharapkan DTSEN dapat dijadikan acuan dalam penyaluran bantuan
pada triwulan kedua di tahun ini. Selain jangka waktu pemutahiran data, Kemensos juga akan mengadopsi perankingan data dari BPS terkait kriteria fakir miskin dan penerima bantuan, termasuk juga kriteria untuk dilakukan graduasi KPM atau mengeluarkan dari penerima bantuan. Pasca dilakukan pemadanan dan perankingan DTSEN, akan adanya exclusion error, inclusion error, dan on demand. Gus Ipul menjelaskan exclusion error yaitu kondisi di mana orang miskin tidak mendapat bantuan di semua wilayah dikarenakan KTP dan KK yang tidak sesuai domisili. Kemudian inclusion error, kondisi di mana penduduk selama ini mendapatkan bantuan namun dinilai tidak layak, dan on demand yaitu penduduk yang merasa layak mendapat bantuan namun tidak masuk kelompok sasaran pada DTSEN. Selain itu, pengkayaan variabel dalam DTSEN untuk melakukan profiling KPM yang selanjutnya dapat disinkronkan dengan K atau L lain yang memiliki ketersediaan program pemberdayaan. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik koordinasi yang dilakukan Kemensos. Amalia mengatakan DTSEN ditargetkan akan selesai di akhir Januari, termasuk perankingan data. Dari kami tinggal menunggu Inpres atau instruksi Presiden yang telah ditandatangani agar jelas secara regulasinya. Dengan begitu kami bisa menyerahkan datanya sambil variabel menyempurnakan untuk Kepmen dan Permennya, ujar Amalia. Terkait waktu pemutakhiran, Amalia menjelaskan untuk data setiap hari bisa masuk dalam DTSEN dan melakukan formal updating 3 bulan sekali sebelum dilakukan penyaluran. Untuk teknisnya, 1 bulan sekali BPS akan masuk DTSEN dan diterima Kemensos 3 bulan sekali. Amalia juga mengatakan bahwa BPS akan siap melakukan pendampingan pada saat verifikasi dan validasi di kabupaten atau kota, sehingga sebelum masuk DTSEN agar dilakukan cleaning oleh daerah, kata Amalia. Selain jalur pemutakhiran dan jangka waktu pemutakhiran, Kemensos juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPS terkait indeks kesulitan geografis. Menurut hasil hitung BPS, daerah dengan kesulitan geografis memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi. Hal tersebut dilakukan terkait kebutuhan salur bantuan sosial. Nah, ini berita langsung dikutip dari link resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia ya teman-teman. Nah, jadi untuk pencairan bantuan sosial di tahap kedua dan seterusnya akan memakai data baru ya teman-teman, yaitu data DTSEN atau data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, untuk kalian yang terdaftar di DTKS tahun ini atau tahun kemarin, mudah-mudahan di tahun ini masih bisa dapat bantuan sosialnya ya teman-teman. Nah, itulah informasi terkait pemutakhiran data antara Kemensos dengan BPS ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.